Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbis samawati wal ardi wa Rabbil Alamin, walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah, faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadaru zahiral ithmi wa batinah, innal ladzina yaksibunal ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Allah magiah tahu jo perintah untuk kita sadalah. Wadaru, kata Allah, dan jauhilah zahiral ithmi wa batinah, dosa-dosa yang sifatnya zahir, nan nampak, nan jaleh la tahu wa batinah, maupun dosa-dosa yang sifatnya nan tidak nampak dia wa. Kemudian Allah lanjutkan dengan satu peringatan sekaligus ancaman jo kita. Ingat kecil Allah, kanak-kanai kecil Allah, imani kecil Allah, percayai ada. Innal ladzina yaksibunal itsma, sesungguhnya orang-orang yang berbuat ism, al-ism adalah dosa, maka kata Allah, ingat, sayuzzauna bima kanu yaqtarifun, maka Allah akan bagi balasan akibat apa nan dipabuai nyo. Surah Al-An'am, surah nan ke-6 ayat 120. An Nawas bin Sam'ani al-Ansar qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birru wal itsm, faqala al birru husnul khuluq wal itsm ma haqa fi sadrik wa karihta ayattaliha alaihin nas. Dari Sam'an al-Ansar, beliau sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya jo Rasul terkait dengan anil birru wal ism, sesuatu yang disebut dengan kebajikan, dan al ism dosa. Faqal, maka Rasul awak menjawab, al birru husnul khuluq, yang kebajikan itu adalah akhlak, sikap, perilaku, tabiat, kebiasaan orang-orang yang baik. Wal itsm, adapun dosa kata Rasul, mahaka fi sadrik, sesuatu yang terasa di dalam dada awak, jiwa awak. Wa karihta yataliha nas, yang terasa itu membuat awak gundah gulana, rusuh, risau awak dibuatnya, tak tenang awak dibuatnya. Dan yang luar biasa kata Rasul adalah wa karihta ayattaliha alaihin nas, awak hendak katuju sangat orang-orang lain, orang banyak mengetahui karajo dosa awak tadi itu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin,
Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita ju Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah agih ju kita sadalahno. Dikarenakan bapak jamaah rahimakumullah, ayo jangan lupa baapun keadaan awak, baapun kondisi awak, kita harus tetap pandai hendakno selalu bersyukur ju Allah. Allah sudah mengancam awak untuk yang namanya bersyukur tu. Ingat kanak-kanak, Allah sudah magiah tu jawab untuk yang namanya bersyukur tu kanak-kanak. Allah sudah mengimbau-imbau awak untuk yang namanya bersyukur tu. Indah ada kurang Allah mengenai awak untuk yang namanya bersyukur itu. Tapi orang nan manusia nan kita ko kecil Allah juga acok sabui di dalam Al-Quran. Sudah dihimbau-himbau, sudah dikanak-kanai, sudah diancam oleh Allah untuk yang namanya bersyukur. Tapi manusia, kata Allah, walakinna aktsaran nas la yashkurun, kata Allah. Model itu Allah jo awak, tapi nan manusia ko masih banyak jua nan indak pandai bersyukur jo aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebabnya adalah awak manusia ko banyak nan indak sadar dan merasa bahasa iri awak selalu dapat karunia Allah. Untuk itu ayo jamaah rahimakumullah, kanak-kanailah, sadarilah, imanilah, percayailah bahasa kita dalam hidup tidak kurang nikmat dari Allah. Ketika saraman itu, maka kita sebenarnya punya satu tugas dan kewajiban gadang, yaitu bersyukur ju Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan hati pikiran jiwa kita kok tapi yang ndakno selalu pandai bersyukur kepadanya hingga akhir hayat kita nanti. Salawat beriring salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, ada cie nan kita ko sadalahnya harus sadar ndak no, mengerti ndak no, paham awak ndak no. Bahasa yang lahir dari dia awak ko sadalahno, yang lahir dari jasadiah awak ko sadalahno, itu dua kemungkinan. Kalau indah sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk, itu saja tu. Kalau awak berfikir dua kemungkinan no utak awak, kok undak utak elok, utak buruk. Muncul awak mengecek, lidah awak berbicara, dua kemungkinan. Kalau tidak lidah yang baik atau mulut yang baik nanti keceknya, atau mungkin sebaliknya buruk mungkin nanti disampaikan no. Tangan awak babuik, kalau indah tangan awak kau babuik nan elok, kemungkinannya adalah babuik nan buruk. Dua kemungkinannya. Sampai pun yang tersirat dalam hati awak yang paling dalam, dua kemungkinan. Kalau hendak hati nan elok, hati nan buruk kemungkinannya. Ingat kanak-kanai, yang zahir ataupun batin Allah Maha Alim. Innallah alimun bidatis sudur, kata Allah. Kanak-kanai, sesungguhnya Allah itu Maha Alim sampai ke sudur awak sadalahno. Dari dua hal yang lahir dari awak tadi itu, tentu ada akibatnya, ada efeknya, ada balasannya. Sesuatu yang baik awak kerajuan, insya Allah bisa mengantarkan awak ke dalam kebahagiaan, ketenangan dalam hidup. Pada akhirnya nanti insya Allah bisa mengantarkan awak ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Doa awak berbuat kebajikan, Allah pun akan balas kebajikan awak tadi itu. Sebaliknya, sesuatu yang buruk awak kerajuan, maka awak pun akan mendapatkan kebalasan keburukan yang tadi itu, yang pada akhirnya kalau awak indah bertaubat dengan
dengan kesalahan yang kita buat, maka insya Allah itu pun akan bisa mengantarkan awak ke dalam azabnya Allah, ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, jamaah rahimakumullah, yakini, imani, percayai sesuatu yang baik dan buruk itu akan berbalik jawab sadualah no. In ahsantum ihsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kata Allah. Baik awak, awak dapat kebaikan. Baik buruk awak, buruk lo dapat jawab. Allah akan balas, dan balasan yang sempurna yakini yaumil qiyamah nanti. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dari dua hal yang tadi itu, yang patut sangat awak waspadai adalah apa? Sesuatu yang buruk. Bahas sesuatu yang buruk. Kalau nan elok, insya Allah berasiah niat awak, tulus ikhlas awak mengerjakan, insya Allah selamai awak dibuatnya. Kalau sesuatu yang buruk, ini yang akan mempengaruhi duit awak. Tanang tidak tanang, bahagia tidak bahagia, cilaka tidak cilaka, dunia atau akhirat nanti, itu dek keburukan yang kita lakukan. Dek salaman itu akibatnya, maka patut kita waspadai. Sebab ingat kanak-kanak dan imani, sesuatu nan buruk kita kerjakan itu nanti, itu akan berujung kepada yang disebut dengan istilah al-ithm. Al-ithim maknanya adalah, disebut bahasa awaknya adalah sebuah dosa, buah dari kejahatan, keburukan yang kita lakukan, sikap, perilaku, tabiat awak, kebiasaan awak yang kita lakukan. Kalau itu buruk, akan bisa mendapatkan sebuah dosa di awak. Kalau itulah akibatnya, patut kita waspadai yang disebut dengan istilah dosa tadi itu. Kenapa kita patut waspadai? Maaf, beribu maaf jamaah rahimakumullah, awak di dalam hidupku banyak ternyata kalau kita telaah dan kita pahami, tanpa kita sadari, banyak perangai awak, banyak sikap awak, banyak kebiasaan awak yang tanpa awak sadari ternyata itu adalah buahnya dosa. Tapi awak indak merasa kalau awakku ternyata sedang berbuat dosa pada lingkaran dosa-dosa tadi itu. Jika kita awak telaah jamaah, khatib mencari banyak sangai kebiasaan-kebiasaan awak, perilaku-perilaku awak, karajo-karajo awak yang tanpa waspada itulah sebuah dosa. Oleh kerana itu patut kita pahami, mengerti ndak no awak apa itu dosa, hingga pada akhirnya nanti bisa menjadi role control di awak, jadi pembimbing awak dalam idiko, jangan sampai awak nanti berada pada perbuatan yang namanya dosa. Coba jangan oleh Allah cari bikom. Banyak karaja awak ternyata berbuah dosa, tapi awak tidak sadar di sini. Nah, untuk itu kita pahami waktu yang singkat ko apa itu dosa. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dosa satu kata-kata yang awak tidak ketuju pandangan. Kok tiba orang mengecek juga awak, tasawirnya dosa, awak risih, rusuh awak menangan, tidak ketuju. Sebab itu sesuatu yang konotasi sesuatu yang tidak baik, pastinya. Nah, untuk itu kita pahami apa itu dosa. Kalau kita telah Al-Quran, khatib pernah menulis kecil-kecil, ternyata ada belasan jumlah kata-kata yang terkait dengan karajo awak, parangai awak, sikap awak, tabiat awak, itu membuahkan yang namanya dosa tadi itu. Di antara kata-kata itu tadi adalah yang populer biasa keterangan, di antaranya satu, ada kata-kata yang namanya zambun. Zambun itu bahasa Arabnya jamaknya danaba. Danaba itu adalah sesuatu yang akibatnya, sesuatu yang sifatnya menentang akan Allah, menentang tentang perintah-perintah Allah, menentang akan larangan-larangan Allah. Ketika itu yang awak karajuan dalam hidup, itu disabit dengan istilah bahasa Al-Qurannya dambut. Lebih kurang hampir 39 kali Allah ungkap kata-kata dalam Al-Quran yang berbuah ternyata maknanya adalah menentang akan ayat-ayat Allah. Zambun. Yang kedua, ada kata-kata
khati'un atau khotoya. Khotoya juga bermakna dosa. Makna khotoya. Khotoya itulah perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak sesuai dengan apa maksudnya? Sesuai dengan petunjuk syariat agama awak. Ketika ada sesuatu hal karajo awak, parangai awak, sikap awak, kebiasaan awak itu nan salah menurut syarak, itu akan berbuah dengan istilah dosa al-ism. Yang ketiga, ada kata-kata al-ism sebagaimana yang khatib baca di muqaddimah tadi itu. Al-ismun itu adalah maknanya dosa. Itu sesuatu hal atau orang-orang yang menolak kebenaran. Ada orang yang tahu nan elok, dia tahu sesuatu yang lurus, tapi nyona amwah, nyona katuju nan dinyosek, menolak kebaikan, menolak kebenaran, dan dia tahu melalui petunjuk syarat tadi itu, berarti orang itu sedang berada pada posisi yang namanya al-ism, yang disebut dengan istilah dosa tadi itu. Jadi ada beberapa kata, ada yang menentang Allah, itu berarti adalah dosa. Ada yang berbuat salah, itu juga berarti dosa. Yang ketiga, ada berarti menolak kebenaran dan dia tahu, berarti adalah juga dosa al-ism. Yang terakhir, yang keempat adalah kata-kata junahun. Junahun asal katanya jadahah, yang dimaknai dengan al-mil. Al-mil tersebut dimaknai dengan orang yang miriang keluar dari yang seharusnya, menyimpangnya. Kalau menyimpang karajonyo, menyimpang perangainya, menyimpang perbuatannya menurut ajaran agama, itu dimaknai dengan sebuah al-ism atau dosa. Jamaah rahimakumullah, itu di antara kata-kata yang berarti ketika awak terkait dengan sikap perilaku tanya Allah itu berarti adalah al-ism. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kalau itu makna yang kita ambil, kita perkuat pendapat para ulama. Contoh kita ambil Imam Al-Ghazali, yang disebut beliau dengan istilah dosa tadi itu. Imam Al-Ghazali memahami dosa adalah setiap perbuatan awak, karajo awak, parangai awak, sikap awak, tabiat awak yang bertentangan dengan ajaran agama, itu adalah disebut dengan istilah dosa. Kalaulah itu makna yang kita ambil dan secara bahasa itu dimaknai dengan dosa, cuba jamaah rahimakumullah, talaah ini awak kini labarah banyak awak menjauhi dari hal-hal yang disabui oleh Al-Quran tadi itu, serta disabui oleh Imam Al-Ghazali yang disebut dengan dosa. Itu yang disabui oleh khatib di muqaddimah tadi itu, tanpa awak sadari banyak parangai awak, banyak sikap awak, banyak karajo awak, ternyata awak berada pada posisi al-ism atau dosa. Untuk lebih jaleh, kita ungkap beberapa contoh yang tanpa awak sadari awak ternyata berada pada posisi yang salah. Contoh adalah satu, Al-Quran magih tahu ju awak surah Al-Isra, ikut ayat yang populer, ayat yang biasa kita dengar. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kata Allah. Ayat tadi itu magih tahu, jauhi, jangan dekati perbuatan zina. Ayat hanya magih tahu jangan dekati perbuatan zina. Lebih lanjut para ulama magih pemahaman jo awak saudaranya, apa maksud dari ayat ke? Dari beberapa tafsir yang khatib baca, maka kita temukan ternyata kata para ulama, ingat jemaah rahimakumullah, ternyata hal-hal yang bisa mengantarkan diri awak untuk berbuat zina. Khatib ulangi, ternyata semua hal-hal yang bisa mengantarkan seseorang untuk berbuat zina itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Contoh banyak yang rahimahullah. Kini anak kemenakan awak banyak rasa malu preso indah adu di mama,
babonceng-bonceng badua-dua kian kemari. Di mama bajalan-bajalan badua-dua kian kemari. Kama-kama duduk-duduk badua-dua kian kemari. Itu sesuatu hal yang ternyata dalam agama awak itu terlarang kita kerajuan. Tapi coba lihat masyarakat awak, anak-anak awak, ndak ada rasa malu, preso sakit alahjo. Kadang-kadang perangainya di atas ondak itu bantuannya punya dunia boleh. Ndak batuli dengan yang lainnya. Ndak sakit aja warahmatullah. Maaf, beribu maaf. Khatib ndak sekali dua kali mambek anak kemenakan awak yang perangainya elok di tengah jalan di atas ondak tadi itu. Sebab perangainya ndak wazar, ndak lazim di negara awak Minangkabau ko. Patut awak jadi perhatian. Tapi awak kini tidak amuah menyapu, menegur yang selama itu takwi awak. Padahal itu sesuatu yang mungkar. Dan itu salah satu jalan untuk orang berbuat zina namanya. Di Bukit Tinggi, khatib sudah sering sampaikan di beberapa mimbar. Hebat kota Bukit Tinggi, berhasil Bukit Tinggi. Dari ujung kantin sampai ke jam gadang disiapkan sarana dan fasilitas yang luar biasa. Siapa yang menikmati fasilitas tersebut? Tidak lain dan bukan yang umumnya kebanyakannya adalah anak kemenakan bujang gadih nan indah ado hubungan sakit alahjo. Manga di sini duduk-duduk badu-dua banyak perangai karjuna di sini itu. Khatib sudah sampaikan, buatlah, silahkanlah. Tapi ingat, barengi dengan payung hukumnya. Tidak salah kita boleh duduk berdusiko. Tapi awas, dilarang duduk-duduk yang bukan mahram di siko. Bisa awak buat. Iko nak los baik itu saja. Hingga pada akhirnya anak kemenakan bujang gadis awak santai menikmati pasien tersebut dan mengarahkan mereka untuk perbuatan yang namanya zina tadi itu. Masih banyak rahmatullah hal-hal yang lain. Ingat, kesimpulannya adalah hal-hal yang bisa mengantarkan orang untuk berbuat zina adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iko yang banyak awak kanai. Banyak awak hendak merasa berbuat salah. Tapi ternyata kalau dikaji secara agama, awak di sini berada pada posisi yang namanya berbuat dosa al-ithim. Tuh, maaf untuk kaum Adam sadolahnya, maisok atau merokok tadi itu. Maisok, cari aja barakallah. Hendak kurang pak bisnis sebagai tahu jawab sadolahnya. Awas, kalau kau merokok, murliko jantung paru-paru kau. Kalau kau merokok, mulai bantuak muncul lidah kau. Kalau kau merokok, mulai bantuak muncul lidah kau, tenggorokan kau. Kalau kau merokok, mulai bantuak tengkorak kau. Kalau kau merokok, kalau kau merokok. Semua orang yang mengkonsumsi rokok ternyata akibatnya adalah menimbulkan mafsadah, bukan sesuatu yang baik. Tapi orang lah jaleh model itu akibatnya. Ternyata orang tak buat dia tahu. Kita perkuat. Ada Al-Quran menyawian. Apa kata Allah? Surah Al-A'raf, surah nan ke-7 ayat 157. Ada potongan ayat. Apa kata Allah? Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan dan bayak untuk kau, dan ingat mengharamkan dan buruk untuk kau. Kalaulah rokok yang kita konsumsi itu akibatnya saruman itu, pasti jaleh itulah sesuatu yang buruk kita konsumsi, kita gunakan dalam muncung awak kau. Tapi cari orang dia tahu itu ayat lebih jauh khatib baca dalam buku tafsir. Silakan cek jamaah rahimakumullah. Tafsir yang terbaru, tafsir Ibnu Katsir yang terbarunya. Ternyata salah satu yang buruk itu kata para ulama adalah perangai kaum muslimin, kebiasaan kaum muslimin nan maisok rokok. Kalau itu sesuatu yang buruk kecep para ulama, jaleh hukumnya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dari mana dasar mengharamkannya? Sebab akibat orang mengkonsumsi rokok tadi adalah mafsadah, merusak dirinya, merusak orang lain yang namanya merokok tadi itu. Nah, kalau itulah akibatnya, seharusnya awak menjauhi perbuatan itu. Tapi cari jamaah rahimakumullah, tidak ada orang peduli.
nandinya di kerajaannya, padahal jaleh ayat Allah menyebutkan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah tu menyebutkan ndak awak tu dok. Sekarang diuji keimanan awak sampai di mana awak mengimani akan ayat-ayat Allah tadi itu. Itulah yang khatib maksud di awal tadi itu. Banyak sikap, perilaku, tabiat, kebiasaan awak yang tanpa awak sadari ternyata awak berada pada posisi yang salah. Terkait itu jemaah Allah, kita himbau melalui mimbar yang singkat kok. Ayo kepada nenek mama kemenakan ambo yang masih merokok, tolong Allah tu bertaubatlah ju Allah. Itu perbuatan yang salah, tidak tepat awak kerajaan yang seraman itu, sebab akibatnya buruk untuk awak serolahno. Kepada dunia mama ambo bujang gadis ambo yang panggaleh rokok, tolong ganti galeh itu, cari galeh yang lain, sebab itu merusak kemenakan awak sadolahno. Kalau awak ingin selamat, jadilah hamba yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah magih tahu wadaru zahirul itsmi wa batinah. Kata Allah, jauhi dosa-dosa yang sebenarnya zahir maupun yang batinah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah rahimakumullah, awak diuji keimanan awak sampai di mana awak patuh taat jo ajaran agama tadi itu kepada satu hal pakaro. Jawaban orang beriman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasul liyahkuma bainahum ayyaqul sami'na wa ata'na. Jawaban orang beriman kalau dia tahu sesuatu hal, diajaknya kepada satu perkara dari Allah dan dari Rasul, orang beriman selalu menjawab ayakul sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Ayo jamaah Allah, mari kita berusaha, berkureh semaksimal mungkin selagi awak masih hidup. Ayo berusahalah awak mematuhi, mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Ingat kanak-kanak, semua yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin wa min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim ya Hayyun ya Qayyum, kami mohon dengan kuasa-Mu ya Allah, ya Muqtadir ya Muqtadir ya Muqtadir, bimbinglah hati pikiran jiwa kami ini ya Allah untuk selalu berada dalam ketaatan dan keimanan kepadamu.
Bimbinglah hati, pikiran, jiwa kami ini ya Allah untuk selalu berada dalam ketaatan dan keimanan kepadamu. Bimbinglah hati, pikiran, jiwa kami ini ya Allah untuk selalu berada dalam ketaatan dan keimanan kepadamu hingga akhir hayat kami nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha la ihsan wa itaidul qurba anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.